Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reski Citra Rahmadani dengan NPM A1D021024 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen, komunikasi dalam manajemen, dan tantangan manajemen pendidikan. 1. Kepemimpinan dalam manajemen. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leader skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sifat dan keterampilan kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yaitu bisa menyesuaikan diri, kemudian ambisius dan berorientasi pada prestasi, bertanggung jawab, aseratif, waspada terhadap lingkungan sosial, kooperatif, bisa diandalkan, toleran atas tekanan, gigih dan energi. Keterampilan kepemimpinan yaitu kecakapan konseptual, intelektual, bijaksana dan diplomatis, lancar berbicara, kreativitas, mempunyai pengetahuan tentang tugas kelompok, kecakapan organisasi, serta kecakapan sosial atau persuasif. Selanjutnya, tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang otokratis. Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai diktator atau kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anggotanya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Selain itu, dalam tindakan dan perbuatannya, ia tidak dapat diganggu-gugat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian cenderung menyerahkan sepenuhnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada para bawahannya. Ia hanya akan menerima laporan hasil dan tidak terlalu campur tangan atau ambil inisiatif. Tingkat keberhasilan organisasi ini disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpinnya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang demokratis yaitu pemimpin yang berusaha menstimulasi anggotanya secara kooperatif untuk mencapai visi dan misi lembaganya. Dalam melaksanakan tugas, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya, juga kritikan-kritikan yang membangun. Selain itu, ia juga mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan menaruh kepercayaan pula pada anggota-anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi dalam manajemen. Apa itu komunikasi dalam manajemen? Komunikasi dalam manajemen adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perdebatan pendapat. Komunikasi dalam manajemen dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi intern dan komunikasi ekstern.
Komunikasi intern yaitu, menurut Brennan, komunikasi intern adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Komunikasi ekstern adalah, menurut Effendi, komunikasi ekstern ialah komunikasi antara pemimpin organisasi atau instansi dengan khalayak di luar organisasi. Selanjutnya, manajemen komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Michael Kay. Pengertian manajemen komunikasi menurut Michael Kay adalah bagaimana orang-orang mengelola proses komunikasi mereka dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Yang kedua, menurut Parag Diwan. Menurut Parag Diwan, manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen komunikasi sebagai kendali. Yang kedua, manajemen komunikasi sebagai motivasi. Yang ketiga, manajemen komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional. Yang keempat, yaitu manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Bentuk manajemen dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Contohnya adalah kebijakan peraturan perusahaan terkait jam kerja yang disampaikan dalam surat kontrak kerja. Yang kedua yaitu komunikasi non-formal. Contohnya adalah anggota perusahaan yang memberikan saran dan masukan ketika menerima suatu tugas. Yang ketiga yaitu komunikasi informal. Contohnya seperti dua orang karyawan yang curhat tentang masalah kehidupannya di luar pekerjaan. Yang keempat yaitu komunikasi teknis. Contohnya yaitu seorang manajer pemasaran menjelaskan cara teknis dalam melakukan pemasaran melalui media sosial. Yang kelima yaitu komunikasi prosedural. Komunikasi ini yaitu komunikasi yang diterapkan untuk membuat suatu pelaporan kinerja perusahaan. Menurut Onung Effendi, ia membagi komunikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan melalui suatu etika komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar karyawan atau antar pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara perusahaan dengan perusahaan atau organisasi lain yang terjalin di luar perusahaan. Proses komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua yaitu pesan atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu media atau alat yang digunakan. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesan. Yang kelima yaitu umpan balik atau tanggapan. Gangguan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penyaringan informasi atau manipulasi pesan. Yang kedua yaitu penyeleksian informasi. Yang ketiga adalah kapasitas komunikan. Yang keempat kondisi psikologis. Dan yang kelima yaitu perbedaan budaya dan bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan dalam manajemen pendidikan. Apa saja sih tantangan dalam manajemen pendidikan?
Tantangan dalam manajemen pendidikan yang pertama adalah sumber daya pendidikan yang kurang cukup handal untuk mendukung tercapainya tujuan target pendidikan secara efektif. Yang kedua yaitu sistem pembelajaran lebih menitik beratkan kepada kuantitas hasil dibanding dengan kualitas proses. Ketiga yaitu kurikulum proses pembelajaran dan sistem masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Yang keempat yaitu manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen lebih memfokuskan pada administratif daripada menciptakan kurikulum pendidikan yang bermutu. Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan dan kurikulum pendidikan mampu menjawab kualitas proses dan mutu lulusan. Kemudian peningkatan anggaran dan fasilitas belajar belum berdampak secara signifikan terhadap kultur dan kinerja mengajar guru-guru serta budaya belajar siswa. Selanjutnya, pelaksanaan standar nasional pendidikan belum didukung oleh sistem kultur dan kinerja mengajar serta budaya belajar secara komprehensif. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang materi kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.